Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas pada kesempatan ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Dalam kesempatan ini kami akan bertindak sebagai supervisi, coach, dan coachee. Saya Sudiwarto Maulai, guru SD Negeri Tanah Priok. Saya Khoirul Rozikin Desmariansa, guru SMP Negeri Lubuk Pandan. Saya Firma Doni Saputra dari SDN Pangkalan. Selamat menyaksikan. Siang Pak Doni. Siang Pak Sudi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Sudi. Baik. Baik sekali. Baru pulang sekolah. Iya, baru pulang sekolah ini. Ini Pak Doni, saya dengar Pak Doni mau melakukan supervisi ya, melakukan coaching ya. Iya Pak, rencananya saya mau melakukan coaching dengan Pak Oji rencananya nanti. Izinkan saya bisa melakukan supervisi nanti ketika Pak Doni melakukan coaching dengan Pak Oji ya. Iya Pak. Nah, kira-kira ini Pak Don, saya izin ya. Iya Pak. Bukan untuk menggurui, tapi bukan untuk menilai juga, tapi supaya pelaksanaan coaching Bapak nanti bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Oke Pak, siap Pak. Nah, kira-kira ini Pak Doni, bagaimana kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Doni kembangkan nantinya? Itu ada 3 kompetensi Pak. Yang pertama itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya. itu mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu fokus Pak, fokus dalam melakukan coaching tersebut. Jadi bagian mana yang bisa saya bantu nanti untuk saya observasi, untuk saya lihat nanti ketika Pak Doni bisa waktu melakukan coaching itu, bagian mana yang perlu saya observasi gitu. Nah, artinya sudah sesuai apa belum gitu nanti. Nah, saya ingin meminta Pak Sudi untuk melakukan tentang mengutarakan pertanyaan berbobot Pak, karena untuk melakukan pertanyaan itu suatu hal yang agak tricky ya mungkin untuk menggali informasi dan memberikan memaksimalkan kemampuan Pak Oji dalam menanggapi suatu masalah. Nah, ini Pak, indikator ketercapaian nanti ketika Pak Doni melakukan coaching dengan Pak Oji, indikator ketercapaiannya gimana kira-kira? Untuk indikator sendiri itu saya ada 2 Pak. Yang pertama itu saya menginginkan coachingnya berjalan dengan baik, dan yang kedua itu saya mengharapkan coach saya itu memaksimalkan kemampuannya untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah yang ada. Bagaimana dengan tahap-tahapan yang akan Pak Doni lakukan nanti? Tahap-tahapannya mungkin saya akan melakukan tujuan, menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi nyata, dan memusatkan komitmen yang ingin dilakukan oleh Pak Oji tersebut. Oke, baik Pak Don, semoga apa yang ingin dilakukan nanti ya, pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita yang Pak Doni pelajari ya. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Bagaimana? Nah, nanti Pak Don, setelah ini kan observasi nih Ya. Nanti setelah Pak Doni melakukan coaching, saya bisa berbincang-bincang lagi dengan Pak Doni sebagai hasil supervisi tadi, melihat apakah coaching sudah berjalan dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Doni. Bagaimana kabarnya Pak Oji hari ini Pak Oji? Alhamdulillah sehat Pak Doni. Pak Doni bagaimana? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Iya. Tapi kayaknya Pak Oji walaupun sehat ini kayaknya ada pikiran apa Pak? Gimana Pak Oji? Kayaknya lesu-lesu kayak gini Pak Oji kira-kira? Iya Pak, jadi kemarin kan sempat saya minta waktu Pak Doni kemarin kan untuk kita ketemu hari ini Pak, karena ada beberapa minggu belakangan ini di kelas saya itu saya akhirnya menemukan siswa yang ketika datang pelajaran saya itu dia nggak masuk Pak, sedangkan pelajaran guru lain masuk. Kan pelajaran saya itu hari Senin dan hari Rabu gitu kan. Nah, hari itu dia nggak masuk. Sedangkan hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu itu masuk Pak gitu Pak. Nah itu Pak, itu
kira-kira apa Pak dari masalah tersebut, kira-kira pas kita berdiskusi apa Pak tujuan Bapak kira-kira? Ya sebenarnya Pak, saya ingin mencari solusi Pak, gimana biar anak itu tadi yang tidak masuk pelajaran saya itu bisa kembali masuk gitu Pak, tanpa ada alasan yang aneh-aneh gitu Pak. Nah itu Pak, kira-kira kenapa itu Pak bisa terjadi seperti itu Pak kira-kira Pak? Iya Pak, jadi setelah keesokan harinya gitu kan, setelah jam saya tidak ada, tapi saya ada jam di kelas yang lain, ketika lihat dia masuk saya panggil gitu Pak. Ya. Saya panggil, kemudian saya ajak ngobrol. Ternyata anak itu takut Pak sama saya Pak. Pak. Iya Pak, katanya anak ketika saya beri tugas, ternyata anak itu nggak ngerjain tugas. Bukannya malah mengerjakan tugas, tapi malah dia mengambil tindakan justru mau nggak masuk Pak. Karena kalau nggak buat tugas mungkin takut pada marah saya Pak. Seperti Gitu, itu Pak. Pak. Iya, Nah Pak. kira-kira Pak dari masalah tersebut, kira-kira apa lagi Pak hambatan pas Bapak melakukan penyampaian bahwa anak itu salah gitu, apa Pak hambatannya? Iya Pak, ya anak ini sebenarnya Pak kan anak yang lumayan butuh perlakuan khusus gitu Pak ya. Jadi memang ketika berkomunikasi sama siswa yang seperti ini, emang kita butuh kerjasama dengan pihak lain juga Pak. Seperti orang tua gitu Pak, baik pun orang tuanya maupun pihak-pihak terdekat gitu, dan juga wali kelasnya Pak. Gitu. Oh, kayak gitu. Nah tapi Pak di pembelajaran lainnya anak itu aktif nggak atau pasif gitu ya? Kira-kira kondisinya, Anaknya itu ya sama juga Pak, masih biasa saja, tapi dia masuk gitu Pak. Pak? Oh, masuk ya? Masuk Pak, iya. Nah kira-kira Pak untuk solusinya Pak ada gambaran solusi yang Pak ingin tawarkan ke anak tersebut? Ya Pak, rencana saya itu saya mau panggil lagi anaknya gitu Pak, untuk yang sesi kedua mungkin Pak ya. Kalau pertama tadi kan saya tanyakan penyebabnya, kira-kira mungkin yang kedua saya tanyakan apa kebutuhan anak itu. Kenapa setiap kali mengerjakan soal saya itu dia nggak mau ngerjain itu Pak? Apakah kesulitan atau tidak tahu gitu kan? Ataukah justru nanti malah sayanya yang salah Pak, bukan siswanya yang salah mungkin Pak. Nah selain pemanggilan tersebut ada semacam kegiatan lain mungkin Pak yang ingin Pak tawarkan ke anak tersebut? Nah itu tadi Pak, saya mau coba itu melakukan kegiatan terutama di kelas Pak ya. Di kelas itu saya pengen lebih lagi membuat kelas saya itu lebih hidup, lebih dinamis, lebih ke siswanya. Jadi siswanya yang banyak beraktivitas. Mungkin selama ini Pak ya, mungkin saya sadari bahwa saya ini kekurangan melakukan kegiatan tuh mungkin kebanyakan ceramah Pak. Jadi ceramah, anak itu mungkin bosan, kemudian dan juga mungkin nada bicara saya juga tinggi, mungkin gitu Pak. Jadi terkadang juga saya sering marah di kelas ketika anak nggak mengerjain tugas. Mungkin ada rasa tidak nyaman anak itu Pak. Ketika di kelas itu tidak nyaman sehingga dia memutuskan untuk tidak ke sekolah, mungkin seperti itu. Nah itu kan tadi kan upaya Bapak di dalam kelas ya? Ya. Kira-kira ada nggak Pak upaya lain Pak ingin lakukan di luar kelas mungkin? Ya kalau di luar kelas dengan anak itu Pak, paling ya di komunikasi personal dengan anak itu mungkin akan saya atur Pak tempo saya Pak. Tempo bicara saya, kemudian bagaimana saya berkomunikasi dengan anak itu, dan ya gestur saya jangan sampai saya kelihatan marah terus Kak gitu Pak. Karena memang badan saya besar Pak, jadi saya berdiri aja anak-anak tuh udah takut gitu Pak. Oh, sudah takut Pak. Nah Iya. ini Pak tadi kan sudah punya 2 rencana nih, ada dalam kelas, luar kelas. Nah kira-kira rencana yang paling apa ya namanya ya, paling Pak utamakan tuh yang mana Pak kira-kira Pak? Ya yang pasti Pak, untuk agar dampaknya ke sesama Pak, jadi dampaknya ke semua siswa. Jadi yang paling saya utamakan itu di dalam kelas Pak. Ya. Nah untuk rencana lanjutannya kira-kira apa Pak? Setelah melakukan kegiatan dalam kelas itu rencana lanjutannya apa kira-kira Pak? Ya kemungkinan setelah melakukan tindakan dalam kelas, saya akan mungkin sekali melakukan kegiatan ujian sumatif ke anak-anak tersebut, dan juga saya melihat lagi kehadiran anak tersebut Pak. Apa yang saya lakukan sudah ada perubahan nggak untuk dia Pak gitu. Ketika sudah ada perubahan, nanti anaknya saya panggil lagi. Kira-kira anak ini butuh apa di kelas, agar anak-anak ini bukan hanya hadir, tapi dia bisa mengikuti pelajaran di dalam kelas Pak.
Oh seperti itu Pak. Nah itu kan Pak sudah melakukan rencana Pak, sudah melakukan rencana. Kira-kira komitmen apa lagi Pak yang ingin Pak ingin sampaikan ya? Komitmen Bapak sendiri ya? Ya, Melakukan solusi itu. komitmen saya sendiri Pak, mungkin saya akan merubah bukan merubah dulu, tapi akan mencoba memperbaiki diri saya Pak. Baik dari saya bercengkrama dengan anak-anak, baik di dalam kelas maupun di luar kelas gitu kan. Dan bagaimana saya merancang pembuatan pembelajaran yang membuat anak itu lebih tertarik Pak, sehingga ada hal-hal yang bermakna bagi dia Pak, seperti itu. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi anak tersebut untuk tidak hadir di kelas saya Pak. Nah tadi kan Bapak sudah menyampaikan komitmen ya. Nah kira-kira siapa Pak yang bisa diajak berkolaborasi dengan pas melaksanakan komitmen tersebut Pak kira-kira Pak? Iya Pak, jadi dalam pelaksanaan nanti saya akan bekerja sama dengan wali kelas gitu Pak. Wali kelas untuk mengkomunikasi kepada anaknya kebutuhan, karena saya butuh juga pandangan dari wali kelas dan orang tua siswa. Kalau memang anak nanti siswa nanti ngulang lagi, ya kemungkinan pada pertemuan selanjutnya saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa juga Pak. Nah jadi Bapak ini sudah menyadari ya rencana-rencana dan sudah memiliki komitmen yang pasti Pak ya. Nah dari situ Pak kira-kira apa Pak perasaan Bapak setelah berbincang-bincang ini? Iya Pak, yang pasti setelah kita tadi ngobrol lumayan waktu singkat ini Pak ya, jadi saya merasa lebih pasti Pak dengan tindakan yang akan saya laksanakan. Lebih yakin, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini itu bisa memberikan efek kepada siswa, bahwa siswa tadi yang tadinya tidak mau masuk, apapun yang terjadi, anak itu mau masuk ke pelajaran saya Pak. Sedih Pak saya Pak. Oh, sedih Pak Iya ya? Pak, karena kalau di kelas tuh ada siswa yang nggak masuk gitu kan. Jadi mudah-mudahan setelah tadi saya berdiskusi sama Bapak, sudah mendapatkan apa yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih semangat lagi Pak ngajar Pak. Oh ya, pasti Iya, Pak ya. Pak. Nah dari situ Pak tadi kan Pak sudah memiliki rencana dan komitmen. Nah saya doakan Pak ya supaya rencana Pak ini berjalan dengan lancar dan kolaborasinya juga berjalan dengan lancar. Nah ini dengan harapan anak tersebut bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Nah ini Pak izin nanti Pak setelah melakukan aksi nyata nanti saya minta izin untuk bertemu kembali dengan Bapak untuk melihat gimana sih proses-prosesnya dan gimana sih reaksi anak tersebut setelah diberikan treatment oleh Bapak itu. Iya. Nah ini Pak saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Iya. Mungkin dalam waktu beberapa hari nanti kita akan ketemu ya Pak. Iya. Ya, Pak. Luar biasa. Tadi sudah mantap sekali Pak. Sudah berjalan dengan Iya benar. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Saya ingin menanyakan nih, وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي bagaimana لَشَدِيدٌ. menurut pelaksanaan kucing tadi coba? Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala alur kita Pak. atas segala nikmat, seperti nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang mulia, Bermakna tadi kita dapat terpenuhi dari Pak. bersama-sama hadir Jawaban-jawaban untuk penjelasan melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah di masjid kebanggaan kita, Masjid Al-Mukhtar Salam. Sudah sangat bagus dan Salawat spesial. serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pada keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti biasa Artinya, menjelang salat dari Jumat kita pada hari ini Praobservasi tadi kan ada beberapa hal yang penting ada yang ingin perlu kami disampaikan Pak laporkan, Doni. Ya kira-kira itu terutama tadi yaitu sudah tersampaikan Pak Doni? laporan Sudah tercapai ya? Sudah tercapai dengan baik. sampai pada hari Sesuai dengan ini indikator ya. Jumat tanggal 27 September 2024. Saya juga menyampaikan ini Pak Doni dari catatan Adapun saya saldo ini, kas Jumat saya lihat lalu tadi berjumlah bukan sudah tadi oke, kemudian mendengarkan secara rupiah. penuh tadi dari Pak Uci Stok juga salat Jumat sudah Jumat juga lalu dengan baik ya. sebesar Masalah, Rp3.932.000 kemudian rencana tidak retribusi parkir Rp50.000, kemudian ada langkah prioritas jadi yang total disampaikan uang tadi masuk ya. berjumlah Itu tadi barang masuk Rp28.595.000. Pak Uci sendiri ya kan.
kemudian tadi Adapun pengeluaran untuk komitmen dari Pak Uji Jumat juga. sebesar Rp700.000 Dan rencana tidak lanjutnya Pak Doni akan bertemu lagi nanti setelah sinyata sama Pak. Rencana beberapa minggu depan saya akan bertemu lagi. Transport konsumsi pengurus Masjid Agung Darussalam Rp350.000. Iya, iya. Dari catatan saya juga dari Transport demikian. konsum setiap Nah, hari konsumsi Kira-kira setelah ini setelah melakukan coaching ini kan, beli minyak sudah berjalan nih potong dengan rumput baik. Ada tak yang masih rasa Pak Doni, kompetensi Pak Doni yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan coaching berikutnya mungkin? Nah, untuk potensi ini Pak, yang ingin saya kembangkan itu yang untuk memberikan pertanyaan yang lebih terbuka lagi Pak. Untuk memberikan pertanyaan, memberikan Pertanyaan itu lumayan agak tricky Pak ya, karena mungkin pertanyaan yang saya sampaikan belum memenuhi semua kriteria yang ada, tapi saya akan mencoba lagi belajar lagi untuk mencapai dan bisa membuat pertanyaan yang lebih terbuka lagi pada saat melakukan coaching tersebut. Nah, dari pelaksanaan coaching tadi, nah, kompetensi yang diharapkan Pak Doni. Nah, kira-kira dalam setelah pelaksanaan tadi yang Pak Doni lihat, dari Pak Uji, apakah dia sudah bisa Pak Doni dengan pertanyaan Pak Doni juga, apa dia sudah menemukan jawaban dari persoalannya? Kalau untuk dari coaching tadi sudah sangat menemukan Pak ya, dari cuma ada mungkin yang ingin saya pribadi kembangkan di kompetensi seperti itu Mukarram Haji Dr. Andes Sultani Imam Tetap Masjid Agung Darussalam dan lebih dan lagi Khatib alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita beliau Mukarram sebenarnya mereka dia sudah bagus sebenarnya, cuma dari kriteria masih Kementerian Agama perlu Kabupaten dibina lagi. Sarawak Muazzin Ustaz Suhaidi Mudah-mudahan Pak Doni ke depan Bapak ya, Haji Hidayat. bisa diperbaiki lagi apa yang disampaikan Pak Doni tadi. Mungkin ini dapat kami Mohon maaf, saya bukan menilai Pak Doni, saya melihat apa yang kita lihat tadi, luar biasa Pak Don. Mudah-mudahan bisa tetap dipertahankan dan apa yang disampaikan kepada Pak Uji tadi, Pak Uji juga bisa sampaikan dalam bentuk aksi nyata yang sebenarnya. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2 3 supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.